Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview monster cumi-cumi ya. Ini rivalnya Crickmon Walker. Bentuknya saja yang rivalnya ya. Ini seperti cumi-cumi, namanya Commander Morgan ya. Kalau Crickmon Walker itu ya awakeningnya mirip seperti ini lah ya. Kalau di tablet, smartphone ataupun iPhone ya. Cuma kalau di komputer ya beda lagi karena nggak ada kayak perubahan awakening, itu kayak nggak ada gitu, cuma kayak ada lampu gitu warna cerah. Kalau untuk komputer seperti itu ya, bentuknya seperti Krieg waktu awakening. Dia cumi-cumi, monster cumi-cumi. Ini dapatnya dari mana bang? Dapatnya dari Treasure Cafe. Kalau buat kalian yang belum tahu Treasure Cafe-nya yang mana, kalian cari judulnya Treasure Cafe Commander Morgan, mungkin kalau nggak keliru seingat saya ya. Kalau yang mau join live silahkan, saya setiap hari live habis maghrib ya, sampai jam 10 malam ya, kurang lebihnya sampai jam segitu. Pokoknya sampai selesai itu kita bahas-bahas tentang Monster Legends ya, sama event-event yang akan mendatang, dan juga ancestor-ancestor baru ataupun monster-monster yang akan mendatang ya. Nanti banyak-banyak di spill, ataupun yang mau mencari guild ya atau join guild, nanti sekalian bilang ke admin saya, karena ya waktu live saya itu admin saya seringnya ngikut di situ ya. Nah, untuk Commander Morgan ini dia termasuk attacker yang mengandalkan ya Star Sailor ataupun artefak hater. Star Sailor itu apa? Entah. Star Sailor itu gini loh. Dia mempunyai 3 kali damage. Dia itu hater ya sebenarnya. Star Sailor itu hater ya. Nah, jika mendapatkan musuh yang berada di box Monsgram ya, di boxnya Star Sailor, dia mendapatkan penambahan kerusakan 3 kali lipat, ataupun bisa dibilang ya 2,75 sekitar segitu ya kerusakannya. Nah, ini Commander Morgan termasuk bagus. Kenapa ya? Karena trade-nya masih bagus juga ya. Nah, Commander Morgan ini dia berera galaktik ya, sudah lama, sekitar 2 tahun berjalan ya. Cuman ini keluarnya di Treasure Cafe baru saja ya. Buat kalian yang mau ambil boleh-boleh saja, karena dia mempunyai artefak hater ataupun Star Sailor hater ya. Ya lumayan berguna lah ya. Nah, ini untuk skill-skillnya ya. Kalau untuk artefak haternya nggak tak pakai ini. Itu ada di skill yang salah satunya. Untuk yang skill-skillnya tak pakai seperti ini. Buat kalian yang mau contoh silakan, namanya Spiky Thunder Rain, stamina 50, cooldownnya 2, Mystic Charge. Bagus amat namanya. Staminanya irit 36, cooldownnya 1 doang. Super Bolt Impact, stamina 40 sedang ya, cooldownnya 1 kecil. Solid File Punch, pukulan dari rasnya dia, stamina 45, cooldownnya 2 sedang semuanya. Nah, kita akan bahas dulu dari elemen. Commander Morgan hanya memiliki elemen petir doang, yang bisa dibilang dia akan lemah terhadap monster musuh yang berelemen earth ya. Kenapa kok elemen earth dia, sebentar ini agak goyang kamera saya. Kenapa dia lemah terhadap elemen earth ya? Karena Commander Morgan berelemen petir. Elemen petir itu lemah terhadap elemen tanah ya. Nah, kenapa bang kok bisa gitu? Itu kalau di logika ya, petir disambarin ke siapa? Ke tanah ya, itu nggak ngaruh ya. Tanah kalau nggak kena air ya, seperti itu. Makanya ground ya, listrik ground itu banyaknya diancepin di tanah ya, kayak gitu ya. Petir dia lemah terhadap elemen earth. Maka kalau musuh kalian berelemen earth, tidak tak sarankan memakai Commander Morgan. Nah, untuk evolving trait yang pertama, dia memiliki Hardened untuk level R0, teman-teman bilangnya level 100 ya. Hardened yaitu memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset ya. Kok bisa meleset? Kalau di dalam game itu keterangannya nanti miss ya. Dipukul musuh keterangannya miss ya, berarti itu 20%-nya menyala. Kalian lagi beruntung ya. Ini bagus apa tidak bang? Bagus, karena ada 3 urutan ataupun ada trait yang hampir mirip seperti ini. Contohnya Hardened ini urutan yang pertama ya, terkecil. Kalau di atasnya lagi ada Taug, itu dia dia mempunyai 35% peluang ya. Dan di atasnya lagi ada Bulwark ya, 50%. Bulwark ini memiliki kesamaan, yaitu namanya Super Demons, yaitu sama-sama 50% peluang. Dan juga kalau Super Demons dia kebal dari burn dan ignite.
Kalau Touk sama Harden ini tidak ada kesamaan, hanya saja di tengah-tengahnya ada namanya Demon saja. Itu kebal dari Burn dan Ignite dan hanya memiliki peluang 25% ya. Trade-trade seperti itu seringnya dikombo dengan skill-skill seperti support yang bisa memberikan efek debuff, yaitu Minor Blink ya. Minor Blink itu menurunkan penglihatan sebesar 25%. Support yang bisa memberikan blind ataupun tanker ya, itu blind kebutaan 50% ya. Terus ada juga yang bisa memberikan sunburn untuk attackernya mungkin ya. Sunburn menurunkan kepercayaan diri musuh sebesar 15%, ataupun dash menurunkan kepercayaan diri sekitar 25%. Jadi nanti kalau dihitung total trade dari skill-skill yang diberikan oleh rekan tim kita itu dikombinasi cocok. Jadi nanti bisa dibilang waktu musuh mukul itu sering meleset ya, itu ngeselin sekali ya. Dipukul kok keterangannya miss terus, gak masuk-masuk ya, kerusakan yang masuk 0, terus tortur yang masuk 0, efek kontrol yang masuk juga nggak ada, kan repot ya, ngeselin sekali. Nah itu lumayan bagus. Kalau untuk Hardenite hanya saja ada yang di atasnya lagi ya. Ini untuk kebal dari shock dia untuk R1 atau teman-teman bilangnya level 110 ya. Dia akan kebal dari shock. Apa itu shock ya? Shock itu sering dimiliki oleh monster-monster yang memiliki elemen petir. Jadi itu shock sebenarnya, skill shock ya, digunakan waktu musuh mempunyai skill mendapatkan ekstra giliran, ataupun kalau di dalam game gain 1 ekstra turn. Keterangannya seperti itu ya. Jadi misal habis pakai skill yang bisa mendapatkan giliran kembali, yaitu seharusnya nggak boleh kalau kena shock, karena shock itu ngeblokir semua seperti itu ya. Dia akan kebal seperti shock ya. Nah itu untuk trade yang kedua, dia akan kebal dari shock. Nah itu menurut saya ya kurang bagus. Kenapa ya? Karena Commander Morgan ini kan dia tidak mengandalkan ekstra giliran ya. Nah kalian bisa lihat skill-skillnya, nggak ada yang memiliki ekstra giliran. Jadi kebal dari shock ini seperti tidak berguna menurut saya ya. Ya nggak berguna sama sekali ya, kurang bagus untuk trade kedua. Mungkin hanya untuk embel-embel pelengkap mungkin ya, karena untuk trade yang ketiga itu bagus ya. Kebal dari kontrol itu dia tidak bisa diberikan efek stun, mega stun, freeze, mega freeze, possession, mega possession, corruption, mega corruption, VR, banyak pokoknya yang diberikan efek-efek kontrol itu nggak bisa semuanya ya. Seperti time stop juga nggak bisa ya. Itu bagus kalau kebal dari kontrol, itu bagus. Cuman daripada lebih kebal dari kontrol, saya lebih suka kebal dari tortur ya, karena sekarang ancestor sekarang itu seringnya tidak memakai mengandalkan damage ya, tidak mengandalkan attacker yang punisher, ataupun bisa dibilang sekali pukul monsternya hilang, eksekutor ya, tidak. Jadi mainnya seperti mandi kutu-kutu, mandi ketombe seperti itu ya. Di bawahnya ada banyak banget efek negatif ya, entah itu bleeding, quicksand, sunburn, shock, electrify, pokoknya banyak efek-efek negatif ya. Itu seringnya mengandalkan seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik kebal dari kontrol ya. Nah kebal dari tortur. Cuman kalau kebal dari kontrol ini juga bagus, apalagi di combo kebal dari kontrol dan kebal dari tortur ya. Itu bisa dibilang artefak versi 2 ya. Nah untuk trade sudah kita bahas. Skill 1, 2, 3, 4 ya. Ini akan saya bahas di denguan sekalian di uji coba ya. Nah kalau untuk special skill ataupun ultimate ya, ini kerusakannya ya bisa dibilang besar sekali, karena dia attacker yang bisa menciptakan burst damage ya, ataupun damage-nya besar. Dia mengandalkan damage besar ya, bukan seperti tortur bukan ya. Ultimate-nya ini Bring Me Copper Board. Ini Commander Morgan, musuhnya Commander Copper Board. Kalian tahu yang ada di era saga itu ya. Commander Morgan, dia memberikan kerusakan very heavy, itu urutan 3,5. Buat kalian yang belum tahu, untuk urutan kerusakan itu ada 5. Karena kita sedang membahas attacker, jadi mending tak jelasin sekalian ya. Urutan kerusakan itu ada 5. Dari yang terkecil dulu. Yang pertama ada low, kecil. Moderate itu di atasnya kecil ya. Terus ada heavy, itu sedang ya. Ketiga
Yang keempat adalah masif. Masif itu besar. Dan di atasnya lagi masih ada insan. Kalau tulisannya insane itu instant kill. Sekali pukul bisa langsung hilang. Kalau penambahan rune levelnya dewa, mungkin level 12, level 14 ya. Itu buat monster-monster executor ataupun punisher seringnya ya. Deals very heavy. Ya lumayan ya. Very heavy itu hitungannya harusnya sedang ya. Heavy itu sedang urutan ketiga. Hanya saja ada very-nya. Jadi sedang mendekati ke besar 3,5 ya, itu hitungannya. Nah, berelemen thunder ataupun petir untuk semua musuh dan memberikan efek disable trait, stun dan shock ya. Nah, kalau shock dimiliki skillnya Commander Morgan ini baru bagus. Kalau shock yang ada di trait kurang bagus. Kenapa? Kalau shock di trait itu kan dia akan kebal dari shock. Walaupun dia ada traitnya seperti itu, kan Commander Morgan tidak mengandalkan skill yang mendapatkan ekstra giliran, jadi tidak terlalu berguna. Kalau shock di skill ini berguna, semisal musuhnya memiliki attacker ataupun supporter yang mengandalkan gain extra turn, mendapatkan ekstra giliran lagi, jadi diblok oleh shock ya, ngeblokir musuh yang memakai seperti itu bagus ya, seperti itu. Kalau untuk yang belum tahu trait disabled ini ya, trait disabled itu seperti ini, evolving trait. Semua seperti ini yang dimiliki oleh semuanya musuh itu dimatikan selama 3 giliran oleh Commander Morgan. Jadi mohon maaf, monster musuh selama 3 giliran itu tidak memiliki trait sama sekali ya. Itu bagus tidak? Bagus sekali ya, bagus sekali beneran. Nah, kalau untuk yang stun itu monster musuh akan kalah dalam 3 giliran, dalam 1 giliran ya. Jadi monster musuh ya, waktu terkena stun itu tidak ambil 1 giliran untuk semua musuh ya, seperti itu. Jadi di waktu itu kalian bisa mukulin musuh sepuas kalian dengan attacker kalian ya, sesakit mungkin, kasih damage yang sesakit mungkin. Kalau bisa one hit sekali pukul langsung meninggal ya, mending pakai itu ya, dikasih attacker punisher ya. Stun bagus, lebih bagus lagi mega stun itu 2 giliran, try disable 3 giliran, shocknya 3 giliran juga. Kita langsung saja membahas ke relik. Reliknya dikasih apa? Reliknya tak kasih contoh memakai seperti Elvira Swords. Kenapa saya bilang seperti ini ya, kenapa saya sarankan pakai Elvira Swords? Ini saat darah musuh habis dipukul ya, dan darahnya di atas 50%, dia memberikan kerusakan tambahan 12.600 dan juga 9.000. Itu berelemen light ataupun cahaya dan juga elemen api ataupun fire ya. Itu kegunaan Elvira Swords, dan juga bisa memberikan repetanse atau tortur tambahan. Kalian bisa lihat untuk skill pertama ya, dia memberikan kerusakan saja. Nah, ini khusus skill ke-1 ya, tak jelaskan sekarang. Tidak di Denguons ya. Nah, skill 1 dia memberikan kerusakan berelemen api ya. Urutan kerusakannya adalah ketiga, yaitu heavy. Bisa dibilang sedang ya, untuk semua musuh. Sudah gitu saja, gak menambahkan efek apapun. Jadi kalau kalian tak sarankan memakai relik yang saya sarankan ya, seperti Elvira Swords ini tak sarankan. Untuk yang kedua ini adalah Torvak Mas ya. Ini yang paling bagus untuk Commander Morgan ya. Nah ini dipakai di Krieg ya. Dia memang mungkin rivalnya Krieg ya. Cuman ya Commander Morgan eranya lama. Mungkin dia berevolusi jadi Krieg Moonwalker gitu ya, jadi Ancestor. Ya mungkin seperti itu. Nah, Torvak Mas sendiri saat stamina rekan tim kita di bawah 50% ya, dia mendapatkan pengecasan otomatis ataupun mendapatkan isi ulang stamina sebesar 54, bisa dipakai 2 kali ya. Itu bagus sekali, dan dia juga bisa mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 9.000 berelemen petir. Nah, itu combo yang bagus karena Commander Morgan elemennya petir juga ya. Seperti itu ya, lumayan bagus ya. Ya nggak lumayan ya, memang harusnya pakai ini ya menurut saya, dan bisa memberikan tortur tambahan yaitu curse. Nah, kenapa saya sarankan pakai Torvak Mas dan juga memakai Elvira Swords? Ya karena skill satunya tidak mendapatkan efek tortur apapun ya. Jadi nanti kalau kalian pakai relik yang saya sarankan, skill 1 ini
dia memberikan kerusakan ke semua musuh kan. Jika darah semua musuh di atas 50%, maka reliknya akan aktif, yaitu mendapatkan efek relik repetanse, tortur ya, dan juga curse. Jadi semua musuh nanti yang darahnya di atas 50% diberikan efek tortur, yaitu curse dan juga repetanse. Sekali pukul bisa memberikan 2 efek tortur. Itu bagus sekali ya. Itu kalau di total nanti kerusakannya bisa sekitar 30% kerusakan tambahan ya. Bagus sekali. Menurut saya pakai relik 2 itu yang paling cocok untuk Commander Morgan ya. Nah, kita langsung bahas saja untuk rune ya. Buat kalian yang belum tahu rune si Commander Morgan seperti apa, menurut saya yang paling cocok seperti ini. Nah, yang paling atas power and life ya. Ini untuk mutato, yang ini untuk biasa. Untuk levelnya terserah. Kenapa saya sarankan memakai ini? Dia mendapatkan kekuatan tambahan dan juga pertebalan darah ya. Karena dia attacker. Attacker itu pasti hanya difokuskan untuk kerusakannya saja, bukan dia di tanker ya. Kalau tanker kan dia ngelindungin rekan tim. Kalau attacker ya fokusnya mukulin musuh biar cepat meninggal, itu doang ya. Jadi udah pasti darahnya Commander Morgan itu tipis, makanya tak sarankan yang paling atas ya. Ini dia menambahkan kekuatan ya, dan juga menambahkan ketebalan darah. Jadi untuk yang merah ini pakai 2 biji ya, 2 biji. Kalau kalian nggak mutate pakai ini aja nggak apa-apa, 2 biji ya, 2 untuk diri sendiri tanpa yang gerigi. Kalau yang gerigi seperti ini kan untuk tim ya, ada titik-titiknya pojok-pojok itu untuk tim, bukan seperti itu. Yang betul seperti ini, 2 biji ya, seperti ini. Nah, dan yang satunya lagi karena ada 3 slot ya, 3 slot untuk rune ya. Yang satunya pakai seperti ini ya, menambahkan kecepatan tambahan untuk diri sendiri. Kalau mau dimutate pakainya seperti ini, speed and life, levelnya terserah ya. Dia menambahkan kecepatan tambahan dan juga menambahkan penambahan darah, ketebalan darah ya. Buat yang mau request silahkan tulis di komentar ataupun memberikan kritik dan saran silahkan ya. Langsung saja saya coba di denguan. Di sini mungkin Commander Morgan. Ini kalau kalian tanya, "Bang, mau tak pakai di mana ya? Di push trophy PVP boleh ndak, Bang?" Boleh-boleh saja, hanya saja mohon maaf ya. Ini kalau untuk bisa dibilang gimana ya, kalau untuk pemain comeback ataupun pemain baru main ya, boleh-boleh dipakai saja. Kalau kelas menengah ke atas jangan dipakai karena dia eranya lama ya. Speednya itu sedikit, nggak kenceng ya. Jadi lebih tak sarankan memakai monster era baru ya. Ataupun kalau pemain kelas menengah mendekati ke atas, seringnya sudah punya 3 ancestor ya, mending pakai full ancestor saja daripada memakai monster rarity M ya, seperti itu. Cuman kalau dipakai di Cavern of Ascension dan kalian belum punya, mungkin ya yang saya pakai di setiap hari di di Cavern of Ascension, di denguan yang nyari cel itu, saya memakainya adalah Kenekro, Dragbite, dan juga siapa yang satunya, Keneko, Dragbite, dan juga Mataragon. 3 itu, 3 attacker itu tak pakai di mana, di Cavern of Ascension ya. Cuman kalau kalian belum punya itu, yang pakai ini dulu nggak apa-apa, ini juga bagus ya. Commander Morgan, langsung saja fight. Saya recharge dulu ya. Untuk Commander Morgan ini speednya nanti kalian akan lihat berapa. Commander Morgan per elemen petir dan juga levelnya 137. 137 dia mendapatkan speed cuma 12.000. Itu dikit sekali. Ya. Padahal untuk era sekarang baru level 100, belum level 137. Jadi baru dapat telur ya. Telur levelnya 100 ya di rank up. Itu speednya sudah di atas 15.000. 15.550 sekitar segitu, hampir mendekati ke 16.000. Apalagi yang bertipe monster support ya, itu sekitar 16.000 ya. Untuk era sekarang yang berjalan yaitu era feral, seperti itu. Nah, ini untuk Commander Morgan speednya yang bisa dibilang kecil karena ya memang eranya lama ya.
Jadi tidak saya saranin untuk push trophy. Kalaupun kalian pemain baru ataupun player comeback boleh dipakai ya, pakai dulu nggak apa-apa sementara ya. Kalau untuk skill 2 Mystic Charge, bagus sih, namanya bagus. Dia memberikan efek damage boss. Damage boss itu dia mendapatkan kekuatan tambahan sebesar 50% ya. Ini dia juga memberikan kerusakan juga. Jadi untuk skill 2 dia memberikan kerusakan, yaitu urutan ketiga ya, berelemen magic untuk satu musuh saja. Setelah itu dia mendapatkan imbalan damage boss untuk diri sendiri selama 2 giliran. Bagus gak bang? Bagus, karena staminanya irit, cooldownnya juga cuma 1. Damage boss juga ini dia sekalian menambahkan kerusakan, bukan hanya memberikan efek damage boss saja. Jadi dia memberikan kerusakan sambil memberikan efek untuk diri sendiri ya. Ini kita bahas attacker, jadi kita harus tahu juga penambahan kekuatan itu ya. Ada 4 urutan. Yang pertama itu adalah SC damage boss, yang seperti ini damage boss, tapi ada SC nya di depannya, SC.2 damage boss gitu. Itu penambahannya 25%. Damage boss seperti ini 50%. Yang ketiga adalah double damage, yaitu 2 kali lipat kerusakan. Yang ketiga adalah yang paling bagus, yaitu triple damage, 3 kali lipat kerusakan ya, seperti itu. Nah, untuk yang skill 3 dia memberikan kerusakan masif. Masif itu besar ya, urutan keempat, berelemen petir untuk satu musuh saja. Ini tanpa tortur juga ya, tanpa tortur. Oh ya, buat kalian yang belum tahu reliknya tadi ya, lupa nggak tak jelasin. Yang bisa menambahkan tortur tambahan itu bisa dipakai 2 kali ya. Pokoknya syaratnya darahnya di atas 50% gitu doang. Nah, ini staminanya 40, cooldownnya 1. Ini bagus juga, karena apa? Saya tadi bilang karena Commander Morgan itu attacker yang mengandalkan damage burst ataupun pukulan yang memiliki kerusakan besar, bukan attacker yang memiliki efek-efek tortur, bukan ya. Skill keempat, dia memberikan efek Star Sailor Hater untuk diri sendiri dan juga double damage. Nah, untuk double damage ini berarti urutannya ketiga, yaitu penambahan kerusakannya adalah 2 kali lipat. Contohnya, semisal Commander Morgan memberikan kerusakan 1M, maka yang masuk ke musuh adalah 2M, karena 1M dikali 2. Seperti itu ya. Kalau untuk yang boss damage seperti skill 2 tadi, semisal si Commander Morgan memberikan kerusakan 10M, maka yang masuk adalah 15M ya. 10M dibagi 2, 50% ya. 10M dibagi 2 yaitu 5M ya. Jadi 5M tambah 10M yaitu 15M. Seperti itu. Jadi penambahan damage-nya adalah 50%, kalau double damage adalah 2 kali lipat. Seperti itu. Ya bagus sekali menurut saya, karena mengingat Commander Morgan ini attacker yang bertipe kerusakan besar, bukan mengandalkan tortur ya. Untuk efeknya seperti ini. Buat kalian yang mau join guild ya, silahkan kalian join live saya ya, waktu habis maghrib ya, setiap hari. Kalian nanti bilang ke adminnya ya, karena banyak banget yang minta itu juga ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri, Chandra Capibut, Monster Legends Indonesia.